Magical damage-nya too much. Buang clean. Ya. Daripada clean. Siapa tuh? Cloud. Ya, Cloud. Cloud. Ya, Cloud atau Karena clean. ada Lilia. Oh. Bisa ke backline. Iya juga. Oh, setidaknya dia ambil Cloud bisa ini ya, Battle Mirror Image ya. Cloud Atau- aja sih. Iya, menurut aku gold sih. Tapi jauh. Respect untuk Dream. Bentar. Kalau dia Kalau- berpikiran Chow itu untuk Dreams. Atau Bentar. Berarti ini junglernya Bisa link kan? Dirot. Bisa Dirot. Dirot? ih. Jangan-jangan mau di outplay balik sama EVOS Legends. Ternyata Dirotnya masuk Iya, juga. iya. Buat Ya, tuh. jadi lo SW kok aku ketemu sama Dirot ya? Ada satu sosok orang yang paling suka soalnya di Dirot di jungle. Siapa? KB. Oh, Kami suka KB. banget kalau Dirot di jungle. Dirot jungle bagus. Tapi cuman ya- emang Penet dia sih sakit banget kan di ya, awal. Dia bagus sih, cuman memang untuk level 4 nanti kalau tim fight ya udah komit aja, nggak ada jalan mundur sama sekali. Tapi dari Rek, wah RKT. Udah biru doang nih, nggak ada logo-logonya nih. Waduh, jadi Sedih Sutsujin juga ya. harus mengimbangi tas lah. Minimal nggak bisa Fanny, lu harus bisa imbangin hero mid lane yang metanya zaman sekarang. Ini aku setuju sih. Karena kalau nggak keep up ya sama meta sekarang, ini susah banget. Sutsujin dengan pertukaran role dengan seorang tas, ini dia mau nggak mau kayak harus satu level sama tas. Seberat itu ya. Iya, seberat itu. Seberat itu ya posisi dari seorang Pro player. Sutsujin ya. Iya. Udah fasehin jungler, Beuh. fasehin mid lane. Udah. Udah. Gila sih. Tapi Bobol Kupa. Wah, ini Lagi Clover mau main jangan di gini. Nggak mungkin sih. Mereka udah 2 roamer. Kufra, Ini yang apakah terakhir. Karina? Atau SB Jungler? It's better to be feared than loved. Bukan SL jungler ya, gak jadi Mo, Bukan. ya. Mungkin mereka takut juga kali ya. Bisa Iya. direct jungler sesuai yang Oji bilang. Ya tapi Amon di sini targetnya 4 sih. 4 hero ini bisa diambil sama Amon nanti dengan endless charge-nya dia. Iya, pasifnya nyala terus ya. Yes. Stacknya itu loh. Dan ternyata EVOS mereka masih butuh untuk sisi dari Romer udah jungler berarti ya. Junglernya ya. Harusnya jungler sih. Kalau posisi kan udah terlihat kayak gini, ke jungler sih. Aman kan junglernya. Tapi ya dengan ngambil Kufra ini agak mematikan juga untuk hero assassin yang bakal dipick sama Iya, EVOS Legends. itu dia. Tadi aku pikir Hayabusa bisa di-pick sama Ada Kufra kan? Balmond berarti. Di ban. Di ban, sorry. Dolphinnya di ban. Satu sih ada Barat. Barat kah? Jarang sih. Tapi kalau Barat gak ada healnya sayang loh dia. Iya, Kayak tapi lebih kan bisa Faramis. aja. I break boundaries, Dapat not bonds. link. Ini gak punya banyak pilihan sih sebenarnya. Iya, dan Kufra bakal menjadi ya hantunya nanti lah untuk Sutsujin. Iya. Jadi ya mau gak mau di sini Sutsujin harus pinter-pinter untuk pilih landing yang sebisa mungkin menghindari kehadiran dari Kufra untuk di awal-awal game. Gue nggak tahu kenapa dari line up kali ini gue berpindah lagi. Iya, Gue ke arah Aura. aku juga sih. Aku Aura juga. Aura ya mungkin ini akan bermain jangan sampai di atas 15 sih Pung. Iya. Karena musuhnya punya popol. Musuhnya Yeah. punya popol. Itu bisa berbuah yang berbahaya untuk dia sendiri. Yes. Berbalik lah bisa dibilang. Dan ini dia penentuan untuk di game yang ketiga. Akankah EVOS turun dari pucuk? Ataukah EVOS tetap berada di pucuk kedinginan? MPL Arena, minta tepuk tangannya! Langsung saja kita masuk ke dalam game penentu. Game yang akan menentukan apakah pucuk ini memang masih menjadi tempat untuk EVOS Legends. Oke. Karena satu-satunya potensial yang bisa menarik EVOS Legends dari pucuk hanya Aura Fire di Iya. posisi sekarang. Sejauh ini ya, So far so good. so far so good. Tapi Dreams dengan Valentinanya berarti memang ini dari tas siapa yang mau di-copy? Apakah Godiva sih yang pastinya? Jadi anggapannya dari tas mau nggak mau kalau dia udah copy ke arah Tyrant Rage, dia harus bisa dapetin momentumnya. Iya. Atau Facehugger juga bisa di-copy ya. Iya, facehugger tapi dengan Black Shoes ya Black jadi Shoes, apa ya? iya. Panas banget. Sakit banget itu. Itu dia damage yang diberikan terhadap tim dari tim Aura Fire. Bahkan Flavi dari masuk lane struggle banget karena kita tahu head to head antara seorang Esmeralda dan juga Dairot memang cukup berat ya Momochan ya. Berat banget sih buat Laning phase seorang dia early-nya berat. Flavi. Apalagi ya, ini 1v1-nya pasti bakal dimenangin sama Pendragon. Tunggu sampai Flavinya dapetin item defensif terlebih dahulu. Antiquitas, Blade Armor mungkin.
untuk menghindari penetration dari Pendragon juga. Oke, yang harus dilakukan adalah saat ini Kabuki. Lihat, mungkin dengan Beatrix sekarang dia bakal lebih survive ketimbang di game sebelumnya ya. Dan bahkan ada talent prediction. Wow! Ternyata kita satu suara dengan meja caster Inggris. Wow, talent prediction ke arah Aura Fire semua. Langsung mengagetkan para EVOS fans yang ada di MPL Arena nampaknya kali ini ya. Yes, betul banget. Tapi kali ini dengan adanya penangkapan ke arah seorang Clover, Susujin masih bisa mencoba cover Rims. Mencoba untuk memisahkan, tapi kali ini Susujin tempo double-nya connect dan bahkan satu pemain tumbang di arah depan akan menjadi pertukaran di mana Facehugger mulai datang untuk mengcover. Tidak adil. Ini benar-benar pertukaran yang tidak adil di mana Susujin ditukar dengan seorang Godiva. Susujin tanpa purple buff kali ini cukup berbahaya dan Kabuki bakal coba dipaksa untuk mundur ke arah belakang dan bahkan dari dalam prediction mengagetkan. Biasanya Johnny di sisi caster ini memiliki arah EVOS, tapi kali ini dengan buy draft yang dimiliki dari tim EVOS Legends mereka struggle dan EVOS Legends harus membuktikan apakah mereka para caster ini salah. Nah itu jadi challenge tersendiri ya dari EVOS Legends. Tapi bagus banget sih dari Aura Fire Kating yang mereka lakukan tadi di area atas. Mereka nunggu pergerakan dari Facehugger yang langsung motong ke arah Susujin yang udah gak punya TP soft blade tadi kok. Yes, dan juga burst damage sih dari Hai ya, yang kita tahu dengan Edward Shot-nya. Ini one shot ke arah dari Popol Kupa dengan half HP itu bakal dalam banget ya. Oke, tapi Dream Siren Red dapat dua. Lebih ke arah belakang. Coba tidak bisa disumbangkan. Mundur ke arah belakang Dream. Bakal coba untuk struggle. Tapi lihat. Angry Gloom memiliki Facehugger. Membuat tim EVOS Legends mundur ke arah belakang. Dan bahkan di arah bottom lane. Sudah terlihat posisi dari Susujin. Informasi telah didapatkan. Tidak berhasil mendapatkan sebuah jungle dengan maksimal. Susujin memilih untuk mundur dibandingkan dia harus menggunakan Temple Soul Blade-nya. Karena dia akan menggunakan Temple Soul Blade untuk melakukan sebuah adu retribution. Susujin versus everybody. Can you do it? Oh no, ternyata masih belum berhasil. Itu susah banget sih, karena ada timing dari Angel Shot dengan Retribution juga. Iya. Dan itu damage-nya besar banget. Itu kayak Tonros. Lebih besar Tonros gak ya? sih? Kadang itu bisa seperempat itu langsung hilang loh dari turtle. Dari Emonnya sendiri ya. Dari Emon juga ya, dan dari build seperti ini Hai akan masuk ke dalam item attack, tapi Popol Kupa dari EVOS Legends tampaknya cukup efektif. Oh, tapi Fluffy di area bawah kalau dikemana oleh seorang Susujin dan mau tidak mau Hai harus menahan terlebih dahulu, apalagi yang kita tahu memang Fluffy tidak akan baik-baik saja di menit-menit awal kali ini bertemu dengan Pendragon plus ada Susujin tadi yang langsung melakukan eksekusi ke arah seorang Fluffy. Selama seorang Fluffy yang ditumbangkan, menurut aku Aura Fire tidak terlalu harus Masih aman-aman worry banget ya. ya. Kecuali Kabuki itu akan menjadi case yang beda. Dan lihat, Clover di menit keempat yang gak berhasil mendapatkan satu buah turret di arah top lane. PT Bongkar Turret Sejahtera kali ini nampaknya tidak berjalan dengan lancar. Proposalnya tidak diterima oleh tim Aura Fire. Karena lihat, ditolak dan bahkan menolak menuju sampai menit yang kelima. Ini tandanya dengan platingan yang tidak maksimal didapatkan oleh seorang Clover, ini akan berbeda case-nya dengan game yang kedua. Iya, mungkin karena mereka ngelihat juga ya dari seorang Godiva dan juga Facehugger ini masih melakukan rotasi ke area atas. Fokusnya mereka nggak mau kasih space lagi ke arah seorang Clover. Tapi kali ini Hai bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Gris di area atas. Kabuki bakal coba untuk menahan platingan yang kali ini di area atas dimakanin semuanya. Dan bahkan Godiva menjadi garda terdepan. Susujin mulai datang dengan Deviant Sword-nya. Tempo Soul dibuka begitu saja. Dan bahkan Godiva tumbang kali ini. Namun pemain-pemain dari Aura Fire mereka nggak mau paksain tifatnya. Mereka harus mundur terlebih dahulu karena mereka tahu masih ada tas, masih ada satu buah altar yang bisa dibuka oleh seorang tas. Alright, tanpakan Dream di depan sana dia terlalu keras. Dan bisa ditumbangkan Hai. Memilih mundur ke arah belakang dari Susujin menuju ke arah satu buah orange buff dimiliki dari Hai. Akankah ada terus pertukaran, tapi lihat Fluffy sebenarnya udah memberikan informasi, tapi Godiva langsung membuat seorang Susujin kesar ketir dan langsung mundur. Baru ada kekeran bunyi king. Kabur dia, kabur dia. Langsung kabur Ini ya. membuat kesempatan cukup baik untuk tim Aura untuk mengamankan turtle yang kedua. Di under condition mereka hanya berhasil leading sampai 400 rupiah saja. Iya, tapi ini kelihatan banget sih. Prioritas dari Aura Fire di area atasnya mereka mau kasih space ke arah seorang Kabuki. Sehingga Fluffy akan menjadi korban. Tapi kali ini Bajum Kuba ke arah seorang Facehugger masih punya fleksi. Tapi Dreamsnya masuk kali ini ke area belakangnya. Dan Godiva masuk dengan satu buah Red Connect. Dan tas tumpang di tangan seorang Kabuki kali ini. Mengejar ke arah Dream dan triple kill. Diamankan oleh seorang Kabuki. Dan bahkan turret di area atas pun jebol semua. Semuanya langsung berubah, berbalik di tangan Aura Fire. Kabuki, lihat
lihat dengan adanya pertukaran dari Orange Buff dari tim Aura dan EVOS Legends, hanya pertukaran ada Godiva mengecek Pendragon depan sana dibuka dan bahkan Pendragon gak bisa pulang. Lihat meletus sebalon hijau menyelamatkan seorang Godiva. Permainan yang cukup apik di arah top lane dari Aura Fire. Satu suara diberikan terhadap EVOS Legends dan bahkan mereka bolong di sisi lane yang sangat mereka kuatkan, Opung. Gila. Sisi lane yang mereka harusnya pertahankan. Ya, dengan Batrixnya yang sebentar lagi akan selesai untuk BOD-nya, untuk second itemnya. Jadi dia nggak tertinggal terlalu jauh dari Popol Kupa, bahkan Popol Kupanya yang bisa dibilang ya tertinggal sekarang. Gila. Ada Steel Leg Plate yang sudah diamankan juga oleh Kabuki. Ini main penetration semua dari Aura Fire ya? Iya, Hunter Strike kan ada di sana. Terus juga misalnya dari Genie Swan untuk apa? Wah. Oh my god, linknya Jin untuk Jin dan bakal lihat di arah tengah masih bisa selamatkan. Ada permainan dari Altar yang dibikin dari seorang Tas, momentum yang selalu tepat digunakan oleh seorang Tas. Tapi lihat Godiva terperangkap di depan sana, masih mau dibalikan kembali. Red Flicker lagi digunakan ada siapa Soplay? Dalam Oh my god, untuk Jin sudah. Tapi dia berhasil membuktikan, dia berhasil membawa pulang 1 point kill. Terlalu dalam, tapi ternyata itu mematahkan. Kalau dia tidak bisa berhasil mendapatkan 1 poin Opung. Saat itu Tudi benar-benar dalam banget, tapi worth it. Itu nyaris ya. Tapi worth it. Apalagi yang ditargetkan tadi adalah Godiva yang menurutku kalau harus ditukarkan dengan Suji ini bakal mahal banget. Iya, itu gak mahal. Tapi dia kayaknya gak bakal ke pick off untuk yang kedua kalinya ya, Ko ya. Udah belajar dengan cukup cepat dari seorang Sutsujin kali ini. Dan bahkan kali ini Aura Fire, mereka masih di press balik sama EVOS Legends. Dreams udah melihat pergerakan dari Hai kali ini. Turtle yang ketiga sudah mau mencoba untuk dikontes oleh Aura Fire. Sementara Pendragon berada di lini depan. Tas mencoba untuk datang kali ini. Ada Stampede-nya connect harus seorang Vesaga. Tapi Pendragon mencoba untuk menang. Hai! Mendapatkan turtle-nya. Lihat. Dan bahkan One by one situation, Susujin versus Sai, bahkan di depan sana, Flavi versus everybody. Susujin terlalu dalam, gonna flick juice, dan bahkan Kabuki tidak bisa berhasil menyelamatkan poin tambahan atas Susujin. Di sisi sebaliknya Hai, double kill, triple kill, dan berhasil membalikkan keadaan. Oh my god, pause. Ini dia, kita bakal menuju ke lane of down untuk pembuktian kembali. Apakah dari tim Aura Fire mampu menarik mundur EVOS Legends? Tapi kali ini dengan triple kill yang diamankan oleh tim Aura Fire. Hai lebih tepatnya. Ini sangat 3 poin kill yang mahal dan bahkan Flavi. Oleh sang memundur ke arah belakang, Bicep Kupa telah dikeluarkan. Flavi kali ini ter-take down. Tidak ada lagi sprint. Bahkan Godiva sedikit terlambat untuk berhasil menyelamatkan Flavi dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Tas masih mau lebih. Masih coba untuk menarik. Tapi nampaknya merelakan top turret untuk tim dari tim Aura Fire. Iya, ini bakal pecah tentunya di tangan seorang Clover dan EVOS Legends mereka masih mencoba untuk mencari momentum kali ini Pendragon. Konsil udah mulai dibuka oleh EVOS. Godiva ngedapetin satu pemain ditarik dengan Shadow Stamp dari seorang Tas. Tapi kali ini Godiva menahan damage cukup banyak, masih ada flicker untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Hai bersama dengan pemain-pemain dari Aura Fire langsung memberikan backup dengan sangat amat cepat di area midnya sehingga gak akan bisa di-push lebih dalam lagi. Itu benar-benar per second decision. Karena kalau dia biarkan dia bisa terpoking, dia bisa tumbang. Jadi dia paksa dipancing untuk altarnya terbuka di sana. Yes. Pemilihan decision yang sangat bagus untuk Godiva. Ya, respon yang cepat juga ya sebenarnya sepersekian second tadi untuk pakai Terror Nage karena ya mancing altar keluar itu bukan hal yang mudah. Dreams berikan ke arah belakang berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends mereka step di turret, Bicep Kupa dan bakal berhasil mengamankan satu, tapi Shuttle Kabuki harus ter-take down. Di sisi sebaliknya Flavi fokus ke arah Clover dibalikan keadaan di Pendragon almost down. Tapi ternyata di take over Aura Fire berhasil men-take over dari EVOS Legends. Aura Fire! My God! Tiba-tiba wipeout dilakukan dan berhasil men-take over Lord di cancel. Aura Fire! Gila. Blood of mine! Ini Fluffy gila banget. Dia tumbang 4 kali di awal. Dan bahkan sampai lawan pertama yang di-poke sama EVOS Legends. Itu kita nggak sadar. Ternyata Fluffy udah punya item defensif yang cukup setidaknya nahan Pendragon tadi. Kalau menurut aku pribadi, ini satu poin yang malah adalah di mana Kabuki berhasil melakukan takedown terhadap Dreams. Iya. Tidak ada coverisasi damage, tidak ada short skill tambahan. Betul. Dan bahkan Sutsujin harus fokus ke arah Kabuki. Nah itu sebenarnya udah bagus dari target prioritasnya Sutsujin. Tapi masalahnya mereka nggak nyangka ini hanya tadi ngumpet lagi dan lagi di area bus. Dan menurut aku Flavinya sih. Fluffy tuh untuk head to head dengan Dairot memang gak kuat. Tapi kalau udah sisa seperempat sama full HP, boleh lah ya. case-nya beda. Case-nya beda karena lihat
mereka langsung membalikan keadaan. Langsung 2000 gold difference yang dimiliki dari tim Aura Fire. Aura Fire kali ini mereka mendominasi di 3 lane yang berbeda. Dan bahkan Susujin harus fokus di bottom lane. Lihat, Susujin harus pulang. Cover menuju ke arah Lord. Kali ini harus dilakukan terhadap tim Aura Fire. Dan bahkan Pendragon di garis depan. Satu-satunya pemain yang ada di depan. Atau tidak sepantas. Terlalu depan. Harus mundur ke arah belakang. Jangan sampai pecah juga. Dan distraksi ini dilakukan tim Aura Fire. Bahkan mereka mendapatkan tambahan Godiva. Kali ini Clover tertinggal. Dan bahkan EVOS Legend. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Untuk yang Susujin bersama dengan Sorotas berhasil menutup. Tapi apakah Kabuki berhasil menutup dan menarik mundur EVOS Legend? Nampaknya belum cukup. Belum waktunya Kabuki. Belum waktunya kamu menarik EVOS Legends dari pucuk. Ini terlalu memaksakan dari Aura Fire. Mereka coba untuk fokus ke arah base-nya. Tapi masalahnya mereka lupa Terrified masih ada. Kase masih bisa Shadow Stampede juga. Susujin masih ada di situ. Dan ini ngebuat Aura Fire. Mereka mau nggak mau sekarang harus mundur terlebih dahulu. Nunggu pemain-pemain dari Aura Fire untuk respawn balik. Dan ini kesempatan yang besar untuk EVOS Legend makan semua turret untuk Aura Fire. Lihat ini suasana arena panas banget. FPL Arena panas tepuk tangannya. Dan lihat big fight terjadi kembali. Temple Top dikeluarkan. Tyron Rage dapat 3. Susujin membalikan keadaan. Tapi tidak ada follow up damage terhadap Godiva. Godiva tidak bisa diselamatkan. Lihat EVOS Legends memegang kendali atas Land of Dawn kembali. Menurut aku mereka nggak bisa teamfight tanpa ada Kabuki sih. Ya, Aura Fire mereka harus sedikit mengendalikan mungkin dari emosi mereka untuk tidak langsung nabrak juga. Ini harus agak cooldown ya kayak dari Betul. Aura Fire ya. Aku tahu apinya lagi berapi lagi panas Tapi mereka banget. harus nahan sih. Memang mereka lagi unggul sekali, tapi mereka harus nahan juga. Karena sabar, sabar. tadi dari sisi damage juga Hai kan lagi ambil buff sendiri. Jadi nggak ada Iya. damage yang cukup 3 lawan 5 tadi untuk posisi Eversoul. Oke, Susujin. Jangan sembarangan masuk rumput. Tidak ada rumput yang aman. Rumput senyap-senyap kali ini hanya di situ banyak orang. Boleh rumput yang nggak goyang, tapi pas dimasukin, oh banyak yang begadang nungguin orang. Nungguin orang bener juga ya. Makanya mau digeng. Karena lama ya, gak ada yang lewat. Tapi ini Aura Fire mereka gak bisa kayak apa ya, terlalu maksain untuk teamfight 1 lawan 4, 1 lawan 5. Mereka harus teamfight 5 lawan 5. Karena Kabuki harus dapetin space yang banyak banget di area belakangnya. Dan harus di cover karena Susujin bakal fokus untuk numbangin Kabuki. Sementara di sisi lain Godiva harus dapetin momentum Tyrant Rage-nya. Oh, dicari Hai. Gak bisa selamat kali ini. Dan bahkan Winter. Can you do it though? Winter save the day. Godiva down. Hai menuju ke arah belakang. Dan bahkan Patrick dibalikan. Patrick Patricia. Lihat Kabuki. Patrick. Bahkan gak berhasil menarik mundur EVOS Legends dari pucuknya. Kabuki